Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas smartphone baru dari Infinix yang harganya cukup ramah di kantong dan terlihat sangat menarik di kelasnya. Smartphone ini baru aja dijual perdana dengan cara flash sale di Lazada pada tanggal 11 Februari lalu. Dia adalah Infinix Hot 10 Play. Sesuai namanya, jika ada play-nya di belakang berarti ini adalah versi light atau varian murah dari versi regulernya, yaitu Hot 10. Hal yang sama juga pernah dibuat pada generasi sebelumnya ya, yaitu antara Hot 9 dengan Hot 9 Play. Untuk harganya saat flash sale cuma Rp1.249.000 dengan memori 2/32 GB. Smartphone ini mengunggulkan baterai jumbo sehingga ia diberi hashtag nggak pernah padam oleh Infinix. Lantas dengan harga terjangkau tersebut apa sajakah yang ditawarkan oleh smartphone ini? Apakah kelebihannya cuma ada di baterai gede ini aja? Mari kita bahas di video ini. Oke, pertama kita bahas dari paket penjualannya. Smartphone ini dipasarkan dengan desain box khas Infinix berwarna dominan hijau dengan sedikit warna orange di bagian bawah. Saat dibuka yang kita dapatkan ada buku manual dan kartu garansi, hardcase transparan, screen protector, lalu ada X-Club Invitation dengan desain seperti uang dolar. Saya awalnya sempat ngirain Infinix ngasih cashback dalam bentuk dolar. Ternyata ini cuma invitation doang ya. Di sini juga dikatakan ada free 10.000 produk yang bisa didapatkan bagi yang join ke X-Club ini. Kalau teman-teman pakai smartphone Infinix langsung aja join ya. Kemudian ada SIM ejector, kabel micro USB, dan terakhir ada adapter charger 5V 2A. Untuk paket penjualannya dia masih tetap lengkap. Dan sama seperti seri sebelumnya, hanya earphone saja yang belum disertakan. Tapi saya rasa itu bukan masalah. Di harga segini dikasih bonus seperti ini aja udah lumayan ya. Karena smartphone lain di harga 2 jutaan juga banyak yang belum ngasih bonus apa-apa. Lanjut ke bagian fisik smartphone-nya. Untuk Hot 10 Play ini konsepnya masih sama seperti Hot 9 Play. Tidak ada kemiripan sama sekali antara versi reguler dengan versi Play. Jadi kalau yang suka desain Hot 10, kamu nggak akan bisa mendapatkannya di Hot 10 Play. Saat dilihat pertama kali aja langsung terasa bedanya dari segi ukuran. Untuk versi Play biasanya lebih gede ya, dan itu juga tetap terjadi di Hot 10 Play ini. Ia jauh lebih bongsor akibat layarnya juga lebih luas. Di bagian depan dia menggunakan layar water drop display atau poni tetesan air, sekaligus menjadi letak kamera depannya. Di bagian kiri ada SIM tray, di bagian kanan ada volume rocker dan tombol power, di bagian bawah ada mikrofon, port micro USB, dan jack audio 3,5 mm. Lalu ke bagian belakang kita akan mendapati back cover dari plastik berfinishing glossy. Di sebelah kiri atasnya ada dual kamera beserta 4 buah LED flash. Desain frame kameranya ini agak sedikit nipu ya. Sekilas pasti akan tampak seperti 3 kamera, padahal ini cuma 2. Kemudian di bagian tengahnya ada fingerprint scanner dan di bawah kiri ada logo Infinix. Nah, lalu di mana speaker utamanya? Hot 10 Play ini menggabungkan earpiece dan speaker di bagian depan. Masih sama persis seperti yang diterapkan pada Hot 9 Play. Untuk bobotnya saat ditimbang seberat 213,17 gram, sedangkan tebalnya hanya 8,79 mm. Selanjutnya kita bahas layarnya. Untuk masalah layar, smartphone entry level Infinix adalah juaranya dalam hal ukuran. Smartphone ini contohnya, di harga 1,2 jutaan, dia menggunakan panel IPS dengan ukuran diagonal 6,82 inch, di saat rata-rata masih pakai 6,5 inch. Saat dilihat pertama kali juga akan langsung terasa layarnya ini panjang banget, sangat berbeda dari smartphone lain sekelasnya. Untuk resolusinya sih standar ya, cuman 720 x 1640 pixel yang menghasilkan kerapatan pixel 263 ppi. Masalah resolusi sih ini sangat wajar untuk kelasnya. Layar yang sangat lebar ini belum tentu cocok juga sih sebenarnya untuk semua orang. Kalau yang seneng sama layar lebar biasanya untuk nonton, belajar online, atau pendukung kerjaan, ini sih bakal jadi nilai plus banget. Tapi yang butuh kepraktisan mungkin karena ukuran tangannya kecil dan agar mudah dioperasikan dengan satu tangan aja, maka ini bisa jadi malah ngeribetin. Tapi di luar itu, berbicara ketajaman dan kualitas warna sih ini cukup baik.
Warna yang dihasilkan cukup kontras dan enak dilihat. Untuk smartphone dengan harga segini, layar yang sangat luas ini emang jadi keunikan tersendiri si Hot 10 Play ini. Kalau kamu nyari smartphone yang layarnya paling luas, udah ambil aja Hot 10 Play ini. Selanjutnya kita bahas spesifikasi. Hot 10 Play ini mengalami upgrade dari seri sebelumnya di sisi chipset. Ia sudah menggunakan Helio G25 octa-core dengan GPU-nya PowerVR GE8320. Untuk memorinya sih cuman ada RAM 2GB aja dengan internalnya 32GB. Agak disayangkan sebenarnya nggak ada pilihan memori yang lebih gede, mengingat RAM 2GB itu udah bisa dibilang RAM minimal banget untuk saat ini. Untuk internal 32GB sih masih cukup oke lah ya buat sekedar install aplikasi-aplikasi ringan. Kalau untuk nyimpen file-file gede, kita bisa tambah dengan micro SD card. Nah, hal-hal menarik yang ada di smartphone ini dan biasanya nggak ada di smartphone lain sekelasnya, yaitu yang pertama ada di bagian sensor. Semua sensor standar ada termasuk giroskop. Nice. Kemudian yang kedua ada di bagian keamanan biometrik. Selain sudah bisa face unlock, dia juga masih tersedia fingerprint scanner. Biasanya di produk kompetitor dengan harga segini, bagian-bagian tadi itu sering sekali disunat. Untuk jaringan, ia bisa menggunakan dual SIM non-hybrid dan juga sudah support ke 4G LTE. Untuk audio tetap didukung oleh DTS Sound. Dengan ini kita bisa mengatur mode audio dan equalizer sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita, menggunakan aplikasi khusus DTS. Untuk sistem operasi, dia menggunakan Android 10 Go Edition agar lebih ringan dijalankan di RAM 2GB. UI-nya juga ini masih baru ya, yaitu XOS Dolphin versi 7.0. Selanjutnya kita ngebahas performa. Berbekal chipset Helio G series terendah yaitu Helio G25, tentunya untuk performa kita nggak bisa berharap yang ngebut-ngebut banget. Saat di benchmark dengan Antutu, hasilnya mendapat skor 84.176 dengan skor CPU-nya 37 ribuan dan GPU-nya 6 ribuan. Untuk sekedar memproses tugas-tugas ringan atau penggunaan casual aja seperti sosmed, streaming video, dan utilitas ringan lainnya masih cukup lancar. Scrolling juga nggak ada lag yang mengganggu. Tapi kalau untuk multitasking ya kita nggak bisa ngarep banyak karena RAM-nya cuma 2GB. Membuka aplikasi ringan secara bersamaan sih masih cukup oke. Tapi kalau udah main yang agak berat, misalkan ngebuka game sambil ngebuka aplikasi lain, biasanya akan langsung menutup. Lantas gimana dengan performa gamingnya? Untuk mengetahuinya kita akan langsung menjalankan beberapa game. Yang pertama adalah PUBG Mobile. Untuk game ini masih bisa dijalankan kok di smartphone ini. Setting grafiknya hanya mentok di smooth medium aja. Kalau dinilai untuk gameplaynya sih sebenarnya masih bisa dimainin. Namun dengan FPS yang pas-pasan. Teman-teman harus ingat RAM smartphone ini cuma 2GB. Jadi berharap main game sekelas PUBG tanpa frame drop atau nge-lag rasanya itu mustahil. Bahkan teman-teman bisa lihat nih saat kita spectating antar pemain, grafiknya akan ngerender dahulu. Yang kedua adalah PES 2021. Game bola terbaru dari Konami ini bisa kok dimainkan di smartphone ini. FPS-nya masih cukup playable. Grafik pemain juga tidak ada yang cacat. Yang ketiga adalah Free Fire. Game Battle Royale yang cukup ringan ini bisa berjalan dengan setting grafik di Ultra. Gameplaynya terasa lancar dengan FPS yang cukup baik. Yang keempat dan terakhir adalah Mobile Legends. Di smartphone ini game berjalan dengan lancar dan support hingga ke mode HFR. Oke, kesimpulannya untuk bagian gaming, smartphone ini berarti masih bisa kita gunakan. Namun untuk pengalaman yang maksimal disarankan hanya untuk memainkan game yang tidak terlalu berat seperti Mobile Legends, Free Fire, dan game-game casual lainnya.
Untuk game berat sih sebenarnya tetap bisa dimainkan juga, tapi yang pasti tidak akan bisa memberikan pengalaman yang terbaik, apalagi dikarenakan RAM-nya yang cuma 2 GB. Oke, selanjutnya kita bahas baterainya. Ini adalah bagian yang paling menarik ya, karena ini adalah nilai jual utama dari smartphone ini. Di dalam bodinya ini sudah ditanamkan baterai jumbo berukuran 6000 mAh. Sebenarnya untuk kapasitas ini bukan hal yang benar-benar baru, karena saudaranya si Hot 9 Play sebelumnya sudah lebih dulu pakai kapasitas 6000 mAh ini. Tapi kalau kita membandingkannya dengan kompetitor, maka smartphone ini baterainya sangat besar. Kemudian ada hal baru di sini, yaitu adalah sistem manajemen dayanya. Infinix punya teknologi yang disebut Power Marathon atau maraton daya. Salah satunya ada mode Ultra Power yang jika diaktifkan saat baterai sisa 5% masih bisa digunakan untuk nelpon selama 2,7 jam. Baterai ekstra besar dikombinasikan dengan chipset hemat daya akan membuat konsumsi baterainya jadi sangat irit. Untuk masalah durasi keawetannya memang banyak sekali faktornya ya, tapi overall dibandingkan smartphone sekelasnya dengan baterai yang lebih kecil dan gaya pemakaian yang sama, baterai si Hot 10 Play ini jauh lebih awet. Untuk yang suka ngabisin waktu dengan smartphone, Hot 10 Play ini bisa digunakan untuk memutar musik selama 155 jam, telepon 53 jam, dan bermain game selama 13 jam. Kalau udah pakai smartphone ini mungkin power bank kamu bisa dipensiunkan ya. Untuk pengisian ulang dayanya menggunakan charger 10 watt yang bisa mengisi ulang dayanya dari 0 hingga 100 sekitar 3 jam lebih. Lama? Ya wajar sih, namanya baterainya gede. Paling ngecas juga sehari cuman sekali kan? Daripada ngisi cepat tapi habisnya juga cepat, ngecasnya jadi bisa berkali-kali dalam sehari dan itu tentu akan cepat mengurangi masa pakai baterai itu sendiri. Oke, yang terakhir kita akan bahas kameranya. Smartphone ini punya dua lensa kamera di belakang dan satu lensa di depan. Untuk yang di belakang, lensa utamanya beresolusi 13 megapiksel dengan f1.8 dan lensa keduanya Key VGA Low Light Sensor. Jangan terkecoh ya dengan desainnya karena ini cuma dual kamera. Bulatan yang ketiga di samping itu cuma tulisan AI aja, nggak ada lensanya. Kamera belakang ini juga disupport dengan 4 buah LED flash. Untuk kamera depannya resolusinya 8 megapiksel dan juga ditemani 1 buah LED flash. Kameranya ini juga sudah dilengkapi dengan AI, jadi bisa mengenali benda-benda yang ada di dalam frame. Untuk mode-mode kameranya ada mode lambat untuk slow motion, video untuk merekam video, resolusi maksimalnya bisa di 1080p 30 fps, baik kamera depan maupun belakang. Lalu ada AI cam untuk mengambil foto otomatis dengan AI, mode cantik untuk foto dengan filter yang bisa memoles tubuh kita, kemudian bokeh untuk foto bokeh, dan terakhir ada tembakan air untuk mengambil foto dengan stiker AR. Untuk mode-modenya ini sih sebenarnya nggak ada yang begitu istimewa ya, tapi untuk hasil jepretannya sih saya rasa cukup bagus. Berikut adalah sampel jepretan dari kamera smartphone ini. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Infinix Hot 10 Play. Oke, kesimpulannya, Infinix Hot 10 Play ini adalah smartphone berharga terjangkau yang menawarkan banyak hal menarik di kelasnya.
Dengan budget cuma 1.249.000 aja, kita sudah dapat smartphone dengan baterai yang sangat besar yaitu 6000 mAh, layar yang juga sangat luas yaitu 6,82 inch, tersedia fingerprint, sensor-sensor yang lengkap, dual kamera dengan AI, dan paket penjualan yang menarik, yang semuanya itu kayaknya nggak akan kita dapetin di smartphone lain dengan harga yang sama. Paling gokil sih emang baterainya ya, jadi bisa kita andalkan untuk kegiatan-kegiatan kita yang lebih lama. Baterai yang besar dan tahan lama tentu akan memberikan benefit yang sangat berarti. Untuk chipset dan performanya, saya rasa Helio G25 yang dipadukan dengan memori 2/32 GB ini memang pantas sih dipakai di kelas ini. Mungkin kalau RAM-nya ini di-upgrade jadi 3 GB bakal jadi menarik banget ya. Untuk ngegame, smartphone ini sih juga masih bisa dipakai. Tapi ingat, bukan untuk game-game yang hardcore. Buat kamu yang nyari smartphone terjangkau dengan baterai paling awet, layar yang paling lebar, spesifikasi paling outstanding di kelasnya, Hot 10 Play ini bisa kamu jadikan pilihan. Kalau sebelumnya kamu udah pakai Hot 9 Play, apakah perlu upgrade ke Hot 10 Play ini? Saya rasa sih tidak, karena masih banyak kesamaan yang dibawa. Dan perubahan paling major itu cuma di chipset aja. Kalau baterai sih Hot 9 Play juga tetap aja sudah pakai 6000 kan? Nah itu tadi dia semua pembahasan kita mengenai Hot 9 Play ini. Sampai di sini video kita kali ini. Silahkan teman-teman like jika suka, dislike jika tidak. Silahkan tinggalkan komentar jika ada yang ingin disampaikan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.